warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pagi ini saya akan menyampaikan beberapa kesiapan dari website sekolah. Ini yang diutamakan adalah sebagai SPB, yaitu sistem penerimaan murid baru. Ya, dalam hal ini tempatnya adalah Sekolah Islam Terpadu Al Musabihin. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa, ya, tidak semuanya. Nah, untuk halaman sekolah, halaman depan kira-kira seperti ini, ya. Dan untuk intinya ini hanyalah informasi secara ringkas untuk prosedur pendaftaran, ya. Maksudnya ini pendaftaran, pembayaran, konfirmasi baru lengkap IB data, atau terserah bagaimana nanti sistemnya mau di apa, ya. Tapi yang jelas saya membuat seperti itu. Nah, lalu setelah itu kalau kita daftar sekarang, maka yang muncul adalah form pendaftaran. Form pendaftaran yang diminta hanyalah ini saja, yang mana nanti setelah daftar, ya, setelah daftar mereka akan login, ya. Setelah login mereka akan dimintain lengkapi pendaftaran. Oke, saya akan masuk ke dalam adminnya, ya. Oke, dalam hal ini untuk menu pendaftar untuk menu ini admin, ya. Menu admin saya sudah buat beberapa, ya. Yang utamanya sih dashboard. Cuman dashboard di sini ada yang bakal ditampilkan, yaitu grafis, ya, grafis kayak diagram batang gitu. Nah, itu di bawah ini yang bakal saya tampilkan, yaitu untuk memisah yang mana siswa SD, mana siswa SMP dan RA, ya. Nah, dalam hal ini jenjang dari sekolah ini harus saya pisah, dan ini sebelum ada, nanti dia bakalan ditambahkan dalam bentuk grafis di sini lebih bagus lagi. Nah, lalu di sini sudah lengkap semua, ada data master dan data udah berjalan. Agama sampai biaya sekolah ini sudah alhamdulillah sudah berjalan. Lalu di sini ada calon siswa juga, di sini sudah berjalan. Yang mana kalau ingin nambahkan data dari sini, dari sisi admin menambahkannya juga sudah berjalan. Nah, ya, kalau dari admin inputnya akan lebih lengkap daripada yang dari pendaftaran. Ini form data calon saja yang diinputkan. Setelah input, ya, nih, setelah selesai input data di sini jangan lupa klik ubah. Maka kalau sudah selesai ini, dia bakalan otomatis kembali kemari, ya. Jika kesimpan otomatis kembali kemari. Nanti klik ubah untuk melengkapi datanya. Contoh yang di sini, ya. Nah, ini diklik di sini ada data calon siswa, ada data ayah, data ibu, data berkas, data survei. Ini kebetulan sudah saya coba. Nah, ya, ini sudah diisi kan. Dia kalau nggak diisi ada beberapa hal yang nggak akan mau. Ini data ibu juga sudah fix. Ini data untuk gambar dan berkas itu sudah fix. Lalu data survei juga sudah fix. Ini sudah aman sampai ke hal ini. Oke, saya balik lagi ke halaman depannya. Nah, di sini ada ini, ya, ada detail data. Nah, detail data ini tidak menggunakan stepper seperti tadi, tapi menggunakan tab. Ya, tab ini bisa diklik semuanya dan itu sesuai. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ada edit-edit, nggak bisa ada apa-apa, cuman hanya menampilkan data saja agar bisa terlihat secara menyeluruh saja. Nah, lalu di sini juga sudah ada untuk ganti password, ya. Di sini ada ganti password. Nah, ganti password ini juga sudah berjalan. Jika ketikkan password baru, maka dia akan berubah ke password yang baru dari sisi adminnya. Nah, namun di sini ada yang print. Nah, yang print ini belum berjalan sebagaimana mestinya, ya. Itu adalah untuk next misi selanjutnya. Oke,
List siswa baru, apa maksudnya, list calon baru dengan list calon siswa? List calon siswa nih semua data calon mau baik baru mau enggak ditampilkan semuanya. Kalau yang baru dia hanya menampilkan yang baru-baru saja. Itu ada pembedanya. Kebetulan siswanya di sini saya buat baru semua ya. Nah, eee, di sini juga ada yang belum fix terima data calon ini. Pada saat ini diterima, di sini masih ada yang tidak sesuai ya. Di sini ada data pembayaran, karena data pembayaran di sini juga belum fix saya kerjakan. Oke, di sini ada menu pembayaran, apalagi di sini juga belum fix saya kerjakan untuk menu pembayarannya. Untuk perpesanan ini diambil dari sini ya. Di sini ada kontak. Kalau ada yang ngetikkan sesuatu di sini, maka akan masuk kemari. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke. Nah, untuk masalah dari dari list pengguna ya. Dari list pengguna dia di sini hanya sebagai perintah untuk menambahkan data pengguna. Nah, dalam hal ini penggunanya adminnya bukan siswanya. Kalau siswanya di menu calon siswa tadi. Lalu bisa melakukan ubah ya seperti biasa. Ini dipisah. Kalau password itu sendiri. Nah, password sendiri termasuknya calon siswa, password saya sendirikan karena dia memiliki hak-hak yang berbeda ya, hak akses yang berbeda. Oke. Lalu di sini histori pengguna adalah bagaimana si user tersebut login dari IP mana, pakai browser apa, OS pengguna apa, tanggal berapa terakhir dia login. Nah, lebih kurang seperti itu. Hanya untuk itu saja. Ini bisa dikosongkan ya, bisa dikosongkan histori penggunanya, bisa juga di muat ulang datanya. Oke, hanya itu saja untuk histori pengguna. Nah, di level pengguna di sini misalnya mau menambahkan ya, ini saya hapus dulu misalnya MSD, ini saya hapus dulu. Bentar. Oke, ingin menambahkan username. Dalam hal ini kan ada jenjang ya, ada jenjang yang mana menjadi pembeda dari data siswanya. Ada di siswa RA, ada siswa SD, ada siswa SMP, begitu ya. Nah, jenjangnya itu di sini dia hanya menggunakan role admin ya. Jadi ini sistem dibuat hanya berdasarkan menu ya. Jadi berdasarkan menu. Jadi ada role-nya. Menu-menu apakah saja yang harus dibuka dan apa saja yang harus tidak boleh dibuka untuk si usernya. Jadi hanya berdasarkan itu aja ya. Misal klik tambah di sini. Nah, ini kalau ingin membuatkan contohnya admin SD. Nah, admin SD apa ini kasih? Pertama dashboard. Terus yang kedua kasih calon siswa, list calon siswa baru. Terus perpesanan PMB ya. Hanya itu saja ya, yang lainnya tidak usah karena admin utama yang harus mengatur pengaturan web. Nanti saya jelaskan pengaturan web. Ini simpan dulu. Nah, itu adalah role-nya. Misalnya admin SD tadi yang udah kita buat role-nya, dia hanya aktif menunya ini saja. Nah, jika ini sudah, tentu kita harus membuat lagi di sini admin SD. Contohnya sini admin SD ya. Nama penggunanya jangan spasi. Bentar, nggak boleh spasi ya. Admin SD. Nah, password penggunanya misalnya 1234567. Nah, ini juga 1234567. Nah, level penggunanya kita sudah buat tadi namanya admin SD. Jadi kita pilih, jangan yang lain. Nah, ini hanya bisa kebuka oleh si super admin ya. Jadi saran saya, yang boleh buka menu ini hanyalah super admin, jangan kasih yang lain karena pembuatan akunnya sangat rentan. Nah, misalnya di sini tadi admin SD. Nah, alamatnya isikan aja sembarang terlebih dahulu, nanti boleh disesuaikan. Ini adalah alamat penggunanya, tinggalnya ya maksudnya. Nah, ini boleh dikasih adminsd@gmail.com. Nah, ini contoh aja, nomor HP-nya boleh diisikan sembarang terlebih dahulu. Nanti disesuaikan datanya ya. Nah, kalau sudah sebentar, ini kurang. Oke. Nah, password tidak cocok. Nah, iya, passwordnya tidak cocok. Saya buat lagi. Oke, kalau passwordnya cocok, maka dia akan kesimpan datanya. Lebih kurang seperti itu. Nah, ini ada level penggunanya. Level penggunanya akan tadi kita pilih sebagai admin SD.
Berarti admin SD itu yang bakalan ke itu. Kita login kan aja admin SD 1234567 tuh ya. Baik, kita login dulu. Oke, sebentar. Oke, dah. Admin SD passwordnya 1234567 ya. Ini captcha-nya harus disesuaikan. Jika salah nggak mau 653740. Admin SD 1234567. Oke, kita lanjutkan aja. Tadi ada problem ya, ini tidak mau login admin SD tadi ya. Saya coba ubah passwordnya juga kayaknya ada yang error. Kemarin sudah oke nih. Oke, nah pengguna tidak ditemukan. Oke, di dalam hal ini bakalan saya coba lagi, cek lagi ya, bakalan cek lagi. Nah, terakhir adalah ini. Nah, ini adalah pengaturan web PMB yang mana misalnya ini enggak ada datanya ya. Contoh ini kita setel dulu, kita setel di sini ya. Lalu awal pendaftarannya di sini misalnya 2025 di awal Januari tanggal 1, akhir pendaftarannya sampai Desember 2025. Nah, oke, ini kita simpan terlebih dahulu datanya. Sudah disimpan. Ini bakalan nampilnya di sini gitu. Nah, ini. Oh ya, sebentar, belum di refresh. Oh ya, September ya. Oh iya, lupa saya. Desember. Oke. Nah, ini. Udah refresh. Nah, itu ke situ, dan juga dia untuk allow dari daftarnya juga. Mungkin kalau di sana belum kunci, nanti kan saya cek lagi ya. Jadi masih ada beberapa PR dari saya itu. Oke, ini ada mode maintenance, dimana kalau kita aktifkan mode maintenance ini, jika ini sudah tersimpan, maka ini kalau saya refresh maka dia akan menutup halaman depan, bakal kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akan mengunci halaman depan. Walaupun kayak gini pun ya mengunci, jadi nggak bisa diakses. Jadi kalau ini dibuka, simpan lagi, maka ini terbukalah semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, itu aja. Ini nanti ke website sekolahnya ya. Oh, di sini ada yang salah sepertinya. Nah, ini nanti saya gantikan. Ini ada yang salah. Itu hanya by sedikit ya. Berarti masih ada beberapa lagi yang harus dilakukan. Pembayaran juga. Nah, contoh yang login siswa yang belum saya jelaskan tadi, login siswa ya. Saya contohkan aja yang data ini. Oke, data siswa tadi nomor HP kita loginkan ya, 123456 303735. Nah, pada saat siswa sudah login, otomatis dia akan berada di biodata. Nah, biodata itu sesuai dengan yang ini tadi ya, yang penambahan kayak yang edit tadi ya, kayak gini lah. Kayak ubah-ubah. Nah, ini stepper, ini namanya stepper, step 1, step 2, 3, 4, 5. Dia kayak gitu. Jika ingin kedua harus fix dulu nomor 1. Jika yang ketiga harus fix 2. Jika sampai 5 maka dia harus fix semua dulu. Nah, itu ada syaratnya juga ya. Mungkin nanti kuncinya belum saya banyain ya. Ini ya tetap ada simpan. Jadi pertama itu daftar dulu dengan data yang sedikit, kemudian lengkapi biodata yang banyak seperti ini sesuai formulir dari sekolah ya. Ini sangat banyak, saya hitung sekitar
80-an, tapi kalau direlasikan dengan tabel-tabel yang lainnya jadi 120 lebih yang saya lihat ya. Nah, ini bisa ke next karena datanya udah hampir lengkap saya testingkan. Nah, ini data ayah lewat, data ibu juga lewat. Nah, ini data file juga lewat. Nah, ini adalah data survei. Data surveinya juga sudah lewat, berarti sudah habis, nggak bisa diklik lagi. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, yang tadi yang saya bilang belum adalah pembayaran. Ini pembayarannya masih belum, jadi belum bisa. Ini kan masih ada errornya, jadi masih loading terus gitu maksudnya. Datanya pun masih memuat, belum keluar datanya. Nah, oke, baik. Oke, itu saja ya. Palingan itu adalah pembaruan dari saya. Kalau memang mau diinikan di revisi, oke, silahkan. Oke, kalau gitu saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.